Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan banyak kebaikan, memberikan banyak nikmat kepada kita. Sampai pada hari ini kita di malam keberapa ini? Malam ke-6 atau ke-7? Sama saja. Sangat cepat berlalunya waktu. Dan berlalu umur kita seperti itu. Waktu ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau kita tidak menggunakan dengan baik, maka kita akan merugi. Allah Subhanahu wa taala kita maklumi telah bersumpah dengan menggunakan waktu. Di surat yang sangat pendek yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau seandainya tidak diturunkan surat lain dalam Al-Quran kecuali surat ini, maka itu cukup bagi kita untuk berjalan di atas bumi ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu surat Al-Asr, yang mana Allah bersumpah wal asri, demi masa waktu yang kita berada di dalamnya. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya seluruh manusia itu berada dalam kerugian. Kita semua akan merugi kalau tidak menggunakan waktu ini dalam 4 perkara yang disebutkan oleh Allah. Itu menggunakan waktu ini dalam hal yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yaitu kita menggunakan waktu ini untuk menambah keimanan kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Ya dengan menambah ketaatan, membaca Al-Quran, sering mendengarkan kebaikan. Itu akan menambah keimanan kita. Wa amilus solihat, kecuali yang beramal soleh. Merugi, kata Allah, manusia yang tidak beramal soleh ketika dia diberikan waktu untuk hidup. Wa tawasau bil haqq, dan saling menasihati dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kebaikan. Semua kita kurang, tidak ada yang sempurna. Seorang itu akan sempurna dengan saudaranya ketika mereka saling mengingatkan. Makanya Allah katakan merugi kalau kita tidak masuk dalam golongan yang saling menasehati dalam kebaikan. Kemudian yang terakhir, watawasau bis sabr, mereka saling mewasiati, saling menasehati dalam kesabaran. Karena kalau kita beriman kepada Allah, ingin beramal soleh, ingin saling menasehati di atas kebaikan, kalau tidak ada kesabaran, itu tidak akan bisa istiqomah. Kita tidak bisa selalu berada di atas kebaikan kalau kita tidak bersabar. Sabar dalam perintah,
sabar dalam meninggalkan larangan, sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam menjauhi keburukan. Ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Ini menunjukkan pentingnya ini waktu kita gunakan untuk hal-hal yang baik yang membuat kita menghadap kepada Allah dalam keadaan wajah yang berseri-seri nanti di hari kiamat. Alhamdulillah, di kesempatan ini kembali kita lanjutkan hadis pilihan seputar hati, yaitu kita akan membaca hadis kedua yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala wa ra'ah. Beliau katakan as-tsaniyah, hadis yang kedua, awsaf al-qulub, sifat hati. Hadis pertama beliau sebutkan bahwa hati ini adalah penguasanya jasad kita. Kalau baik maka akan baik seluruh jasad kita, kalau rusak maka akan rusak seluruhnya. Di sini beliau akan sebutkan sifat di antara sifat dari hati yang kita punya. Bagaimana keadaannya? Kata beliau rahimahullah wa hafidhah, rawa Ibnu Majah anin Nawas ibn Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul ma min qalbin illa baina isba'aini min asabi'ir rahman in syaa'a qamah wa in syaa'a zaghah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul ya musabbital qulub sabbit qulubana ala dinik. Kata beliau rahimahullah, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah di hadis nomor 199. Dari An-Nawas ibn Sam'an, seorang sahabat mulia dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min qalbin, tidak ada sebuah hati pun. Ini qalbin kata nakirah, kata umum, terletak setelah ma penafian dan dimasuki oleh min, sehingga maknanya umum mutlak. Tidak ada yang dikecualikan, semua hati seperti ini. Tidak ada satu hati pun yang hidup di dunia ini illa baina isba'ain min asabi'ir rahman, kecuali dia berada di antara dua dari jari Allah. Di antara jari dari jari Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang. Jika Allah menghendaki, maka Allah membuat hati itu tegak di atas kebaikan. Tapi jika Allah kehendaki, Allah akan membuat hati itu tergelincir. Dan adalah Rasulullah SAW kata beliau sering berdoa, wahai yang maha mengokohkan hati, kokohkanlah hati kami di atas agamamu. Ini hadits yang sangat agung. Hadits yang sangat besar kedudukannya. Karena menjelaskan keadaan dari keadaan penguasanya badan kita. Yang disebutkan sebelumnya di hadits pertama. Ternyata hati ini bukan kita yang berkuasa terhadapnya. Kita memang punya keinginan dengan hati kita. Tapi keinginan kita itu tergantung daripada keinginan Allah. Tidak bisa kita jalankan kalau Allah tidak menginginkan apa yang kita inginkan. Allah tegaskan dalam Al-Quran, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ.
Tidaklah kalian berkeinginan kecuali pasti itu diinginkan oleh Allah. Baru bisa terjadi. Baru bisa terjadi. Karena yang punya keinginan ini hati kita. Hati kita. Dan hati ini ada di antara jari. Dari jari Allah. Karena kesadaran kita terhadap hadits ini. Maka penting itu doa. Makanya Nabi selalu berdoa padahal beliau saat berumur masih kecil. Itu sudah disucikan hatinya, sudah dicuci. Dibelah dada beliau alaihissalatu wassalam. Tapi bersamaan itu beliau tetap berdoa selalu. Ya muthabbital qulub. Wahai yang maha mengokohkan hati. Kokohkan hatiku di atas agamamu. Dalam sebagian riwayat dikatakan. Ya muqallibal qulub. Dalam riwayat Imam Ahmad. Dikatakan itu riwayat Ibnu Majah. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Ummi Salamah istri Nabi kita Muhammad SAW. Beliau berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru fi du'aihi. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat banyak dan sering berdoa. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membola-balikkan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Karena ini hati di tangan Allah, bukan di tangan kita. Bukan kita yang berkuasa. Iya. Bukan kita yang berkuasa. Apalagi orang lain. Tidak bisa berkuasa kepada kita. Kalau ada penguasa yang berkuasa di dunia ini. Itu hanya menguasai badan kita. Mereka hanya menguasai badan. Kalau ada orang tunduk kepada orang lain. Itu tunduk secara badan saja. Badannya saja yang tunduk. Bukan hatinya. Hati itu tidak ada yang bisa menguasainya. Itu ada di tangan Allah. Ada di antara jari dari jari Allah. Oleh karena itu Nabi selalu berdoa dengan doa ini. Karena Nabi sadar ini hati bisa berubah. Ini mengajarkan kepada kita. Nabi saja sering berdoa dengan doa itu. Apalagi kita yang tidak ada jaminannya. Semua kita butuh kepada doa ini. Kita kadang melihat diri kita. Malam ini semangat. Besok belum tentu. Malam ini tidak semangat. Besok bisa semangat. Kan ini hati. Masalah hati kita. Harus kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keteguhannya. Nabi selalu membaca doa itu. Ketika Nabi sering membaca doa ini dan didengar oleh Ummu Salamah istri beliau. Beliau sampai berkata, "Qultu ya Rasulullah, awa innal quluba la tataqallab?" Wahai Rasulullah, apakah hati itu akan berbolak-balik? Berubah-berubah. Itu pertanyaannya. Karena Nabi selalu berdoa. Apa kata Nabi? Qala na'am. Ma min khalqillahi min bani adama min basharin. Illa anna qalbahu baina usbu'aini min asabi'illah. Fa in sya'a aqama wa in sya'a azagah. Fanas'alullaha rabbana. Alla yuzigha qulubana ba'da idhadana. Masya Allah. Kata Nabi betul. Tidak ada satupun dari ciptaan Allah dari Bani Adam. Dari keturunan Adam. Dari kalangan manusia kata Nabi. Kecuali hatinya itu ada di antara dua dari jari Allah. Hatinya ada di antara jari Allah. Hati kita semua. Jika Allah menghendaki maka dia Allah Subhanahu wa taala akan menegakkannya. Jika Allah menghendaki Allah akan menyesatkannya. Maka kata Nabi kita memohon kepada Allah Rabb kita agar supaya tidak menyesatkan hati-hati kita setelah Allah memberikan hidayah kepadanya.
Ini Nabi kita Muhammad SAW. Pentingnya ini hati. Kita memohon selalu seperti itu. Diajarkan oleh Nabi SAW. Karena itu tadi, kalau bukan Allah, tidak ada yang mampu mengatur hati kita. Tidak ada sama sekali yang mampu menguasainya. Makanya iblis la'natullah bersama bala tentaranya. Dia itu memberikan bisikan kepada manusia itu di hati. Bukan di telinga, bukan di yang lain. Tapi di hati. Di surah An-Nas kita baca semua. Kita baca semua surat An-Nas. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan kita berlindung kepada Rob kita, Rob manusia, pencipta manusia, penguasa manusia, kita berlindung dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan yang selalu membisikkan. Di mana dia bisikan? Disebutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di dada manusia. Karena sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, hati itu di dada. Di dada. Oleh karena itu orang-orang yang tidak menerima kebaikan, kenapa mereka tidak menerima kebaikan? Bukan karena buta matanya. Bukan. Yang buta adalah yang di dada. Kata Allah menyebutkan mereka orang-orang yang tidak mendengar kebaikan. Fa innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya mata-mata mereka tidak buta. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Akan tetapi yang buta adalah yang hati yang berada dalam dadanya. Ini masalah. Ini masalahnya mereka. Tertutup hatinya, ada gemboknya. Ada gemboknya. Kata Allah, am ala qulubin aqfaluha. Apakah di hati mereka ada gembok-gemboknya? Yang menutup hatinya. Ini yang dikuasai. Ini yang ditutup. Iya. Makanya ketika seorang bermaksiat, yang menghitam bukan wajah, bukan mata. Kalau dia maksiat dengan pandangannya, bukan matanya yang ditutup. Kalau dia bermaksiat dengan telinganya, bukan telinganya yang ditutup. Yang hitam adalah hatinya. Hatinya yang hitam. Ini Nabi SAW katakan seperti itu. Kata beliau alaihissalatu wassalam dalam hadits riwayat Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia jatuh dalam satu kesalahan maka akan dititikkan di hatinya satu titik hitam. Jadi kesalahan dia lakukan di tangannya, matanya dengan pandangannya, mulutnya dengan ucapannya, hidungnya dengan penciumannya. Dia lakukan dengan anggota badannya di luar. Tapi yang dititikkan hitam adalah hatinya. Fa in huwa naz'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh. Jika dia cabut dari maksiatnya itu, dia meminta ampun kepada Allah dan dia bertobat, suqila qalbuh. Hatinya disucikan. Jadi tadi itu yang hitam dititikkan, dibersihkan lagi. Lihat, jadi yang hitam hati, yang dibersihkan juga apa? Hati, bukan yang lain. Wa in zada zida fiha hatta ta'alu qalbah. Kalau dia bertambah kemaksiatannya maka akan bertambah hitam hatinya sampai hatinya semuanya menghitam. Iya, semuanya menghitam.
tertutup, terhijabi. Iya. Di hati-hati mereka ada akinnah, ada gemboknya. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ayyafqahu. Kami jadikan di hati-hati mereka itu ada gemboknya, ada penutupnya, sehingga mereka tidak mampu memahami apa-apa. Nah, ini yang dikatakan. Dalam riwayat yang lain, itu riwayat Ibn Abi Syaibah, demikian pula Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Ibn Mas'ud beliau berkata, kullama adna banu kita fi qalbihi nuktah sauda hatta yaswaddal qalbu kulluhu. Setiap seorang itu melakukan dosa, dititikkan di hatinya titik hitam sampai hatinya itu menghitam seluruhnya. Menghitam seluruhnya. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu sekali lagi, ini hati ini adalah sangat penting kita jaga. Itu yang pertama. Yang kedua, penting kita berdoa kepada Allah. Itulah bentuk penjagaannya. Doa dengan doa yang warid dari Nabi SAW. Doa yang datang dari Nabi SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala dinik. Ini dari doa-doa Nabi SAW. Dan beliau sering membacanya. Ini hadits yang kedua yang belum sambung dengan hadits yang pertama kemarin. Iya. Dan ini tentunya sekali lagi sebagai peringatan dan catatan yang penting untuk kita semua dari Nabi kita Muhammad SAW. Bahwa memperbaiki hati itu, untuk memperbaikinya tidak bisa dengan hal-hal yang kadang kita menganggap itu bisa membuat hati kita tenang. Hati itu akan tenang kalau kita kembali kepada yang memegangnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memegang dan menguasai hati kita. Ini kita cukupkan, alhamdulillah. Hadits kedua, nanti lagi insya Allah kita lanjutkan dengan hadits yang ketiga di pertemuan berikutnya insya Allah. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.